Baik, untuk keberkahan acara ini mari kita sama-sama awali dengan pembacaan naskah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar semuanya? Tidak semua pakai tadi nih, ulang lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah senantiasa dalam keadaan baik, sehat semuanya. Dan saya berdoa semoga bagi teman-teman yang masih berada di jalan dipersilahkan untuk begitu teman saudara sedang masuk ya. Bagi masih dalam perjalanan, kita doakan semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya. Dan saya juga ingin menyapa kepada teman-teman yang berada di rumah yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kajian Rumah Darumku di channel Taufik TV maupun Karam TV. Baik, untuk menambah keberkahan pada hari ini, mari kita sama-sama dengarkan Taujih Robani atau membaca tafsir Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ahuna Sali. Kepada Ahuna Sali, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 9 sampai dengan selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu 'ajula wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatayn famahawna ayatal layl wa ja'alna ayatan nahar wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Abu Hazali telah mengajarkan kaji Al-Quran Surat Al-Isra ya 10-15. Semoga bagi yang membaca dan kita semua mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya menambah keimanan bagi kita semua. Baik, ini sudah berapa nih? Sekarang kabar lagi. Apa kabar semuanya? Bukan. Mau makin banyak, makin berkurang. Kita bikin semangat dulu. Bikin semangat. Kurang semangat. Bikin semangat. Ush. Baik, alhamdulillah di pertemuan ke-14 ya, batch ke-6. Alhamdulillah ini kita sudah di penghujung pertemuan ya. Tinggal satu pertemuan lagi di batch ke-6. Artinya nanti setelah satu pertemuan lagi kita akan berjumpa kembali di batch ke-7. Biasanya tadi sebelum ke batch 7 akan ada kegiatan wisuda ya kan? Mau sadar saya, betul ya wisuda. Nah, sebelum nanti kakak bisa menjelaskan tentang wisuda, nah seperti apa wisudanya? Kalau batchnya thank you ya. Saya ingin sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman sponsor ya, jadi kan Soraya Dewi, Nana Gold dan Latahsan Jewelry. Dan spesial juga kami ucapkan terima kasih yang senantiasa support ya kepada media support kami, ada Kalam TV dan juga Taufik TV. Dan tentu saja tempat yang kita gunakan ini Masya Allah yang kita lakukan semoga masjid ini semakin berkah pengelolaannya, sehat-sehat pengurus pernikahannya. Ucapkan terima kasih kepada Dewan Kehormatan Masjid yang ini Ahlul Jannah ya. Dan kalau boleh bagi teman-teman semua yang ingin sedekah, infak ya, dan zakat bisa tunaikan di lembaga pengambil zakat Al-Gunnya. Nah tadi kan saya coba sempat sampaikan tuh, kalau selesainya suatu batch ya, jadi satu batch itu ada 12 pertemuan. Jadi bagi teman-teman yang masa tertinggal di batch ke-6 ini, kita sudah sampai pertemuan ke-14 ya. Bisa lihat saja channel YouTube-nya Taufik TV maupun Kalam TV. Di sana ada kajian RTV. Insya Allah dari pertemuan 1 hingga dengan pertemuan akhir. Baik, saya undang Ustaz Muhammad Hasan untuk menyampaikan ya, kira-kira ada apa sih ya di wisuda kita? Kenapa wisuda nih? Mengganti cuma satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam seperti rumah siang. Emang khusus ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua singkat saja ya, karena waktu juga terbatas. Saya juga nggak tahu baru malam apa yang luar biasa ya. Jadi teman-teman, memang setiap satu angkatan selesai kita ada wisuda, ya ada pemberian sertifikat kelulusan. Ya, siapa yang suka koleksi sertifikat? Ada ya. Ada juga ya. Udah berapa sertifikat rumah yang dibeli? Ya. Jadi teman-teman, kenapa kita mengadakan wisuda? Karena pertama ya kita ingin menghargai ya proses belajar teman-teman. Ya, teman-teman sudah meluangkan waktu ya menginvestasikan banyak tenaga ya, banyak uang seperti itu ya, dan jauh-jauh datang ya, menginvestasikan pikirannya ya untuk bisa belajar dan merendahkan hati itu luar biasa. Kita apresiasi dalam wisuda ya, dan memberikan sertifikat. Kenapa? Karena dari beberapa testimoni teman-teman yang sudah dapat sertifikat, ya itu alhamdulillah ya ketika mereka mengajukan pernikahan di KUA itu dipermudah. Kenapa? Karena sudah pernah mengikuti kajian pranikah, gitu ya. Alhamdulillah, jadi itu cukup membantu. Ya, terus yang kedua kita juga ya membantu teman-teman ya yang tadi saya
sampaikan konsisten. Ya, apa sih syaratnya? Syaratnya itu kalau untuk akwat, ya dia minimal kehadiran itu 12 kali pertemuan. Ya, 12 kali pertemuan minimal kehadiran. Itu ketentuan syaratnya. Kalau ikhwan berapa? Dan ikhwan itu kemarin 10. Ya, 10 kali kehadiran, ya itu bisa dapat sertifikat. Ya, kenapa harus ada minimal ketentuan atau minimal pertemuan? Biar setidaknya frekuensi cara berpikir kita sama. Ya kan? Nanti ketika di reminder sama Ustaz Hedi tentang ilmu-ilmunya, teman-teman oh iya ini pernah dibahas dulu. Ya, kenapa? Makanya member-member Mas'aruf yang mengajukan CV itu pun juga ada salah pertemuan kan? Agak sama frekuensinya. Jangan sampai nanti ketika misalnya Ustaz menyinggung suatu hal apa, dia bingung Ustaz ngomong apa gitu ya, karena nggak sefrekuensi. Nah, terus teman-teman, rencana wisuda itu memang ini agak sedang kami pikirkan gitu ya, karena kondisi pandemi yang luar biasa ini ya. Batch, ini sekarang batch berapa sih? Oh, saya sendiri lupa ya. Di batch 5 itu wisudanya tertunda. Waktu itu kita mau wisuda di Tenjolaya ya, di Kampung Misal. Doa satu malam kita udah suksum semuanya, udah banyak yang daftar ya, teman-teman dari batch 5 waktu itu pada luar ya. Bulan Maret kita negara ini kena musibah ya, mengikuti dari fenomena yang ada di dunia ini. Ya, akhirnya kita pending ya, kita pending. Rencana akan kita gabungkan wisuda batch 5 ya dengan batch 6. Ya, jadi nanti bisa saja ada seorang dapat sertifikat kedua. Lumayan kan kalau di sekolah. Ya, masalahnya ada diri. Ya. Jadi nanti kita akan gabungkan. Insya Allah Selasa ya kita akan lampirkan nama-nama teman-teman yang minimal 12 kali kehadiran itu akan kita list itu. Ya, nanti panitia di belakang, teman-teman di belakangnya akan review absensi. Yang Ikhwan juga insya Allah yang kemarin sih sudah kelihatan nih nama-namanya. Dan angkatan ini banyak banget ternyata, luar biasa. Ya, pertumbuhan. Wah, hebat. Pertumbuhan Ikhwan itu hampir 2 kali lipat. Ya, luar biasa. Ini semoga tanda-tanda kebaikan ya. Ikhwan-ikhwan ini semakin kesini sepertinya semakin berani ya. Karena katanya sebentar lagi belajar dulu, jadi mereka ingin segera nikah. Kan nggak enak kalau misalnya jauh tiba-tiba perang gitu, udah mati gitu kan. Dan juga sih enak juga sebenarnya dapat bidadari di surga gitu. Jadi tapi lebih enak kalau misalnya bisa mengabadikan selfie berdua diupload ke sosial media gitu ya. Ya, ada yang lihat foto saya nggak yang saya kirim itu? Berharap ketika bulan lalu bisa postingan berdua berhadapan. Pas nyatanya bola malu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Insya Allah kita akan putuskan dalam kesempatan ini ya, wisudanya mau seperti apa konsepnya. Tapi kita ingin wisuda yang berbeda ya. Terus nanti siapakah materinya nanti kita akan konsepkan lagi para teman-teman. Tetapi insya Allah wisuda ini tidak akan jauh dari bulan November. Ya, di bulan November. Kenapa? Karena Desember kita akan mulai lagi dari studi. Ya, kalau kita undur lagi nanti semakin lama dan semakin lama. Nah, insya Allah mungkin sekitar pekan kedua atau pekan ketiga, target kita pekan kedua atau pekan ketiga November. Ya, doakanlah ya, semoga bisa lancar semua. Sekarang teman-teman yang saya ingin aja dulu yang setuju wisudanya outdoor ya. Yang wisudanya indoor, yang nggak mau diwisuda, tapi juga apa gitu, ya? Yang kira-kira 12 kali pertemuan, oh banyak. Ini mau diwisuda, terus mau di mana? Kalau Ikhwan maunya di indoor atau outdoor? Mana aja boleh ya, yang penting ada sedia gitu. Kemudian ada apa ya. Jadi nanti kita akan menggunakan konsepnya insya Allah kita buat menarik lah ya, tidak hanya sekadar kajian atau misalnya sharing-sharing, tapi kita mungkin ada game, ada apa, tapi tetap mengikuti protokol
protokol kesehatan yang berlaku. Misalnya main kejar-kejaran gitu ya, kejar-kejarannya pas merah. Atau misalnya kenapa lagi yang suka yang kumpul-kumpul apa? Suka main kumpul-kumpul. Mana? Wih mana ya? Mana yang dia ya maksudnya? Ya, maksudnya itu sudah terbukti ya bisa menahan istrinya. Ya, tapi baru satu. Ya, jadi teman-teman begitu ya, insya Allah kita akan ketemu lagi, tunggu saja listnya. Nanti kita akan list karena tinggal satu kali pertemuan, kita akan list orang yang teman-teman yang sudah hadir 12 kali pertemuan dan yang sudah hadir 11 kali pertemuan ya kuat, atau yang 9 dan 10 buatnya kuat. Kenapa? Karena saya sudah 11 kali masih bisa ngejar satu kali pakai lagi. Saat bisa nggak kasih kompensasi? Kemarin ada yang itu saat saya pengen diri sudah, tapi saya baru 10 kali pertemuan, bisa nggak? Karena itu saya sekolah dulu. Itu saja mungkin kasih. Kalau saya mohon dijaga protokol kesehatan ya, biar tetap berjalan ya, karena teman-teman kan belum halal dan juga ya, berjarak ya, pakai masker jangan dilepas. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Allah melindungi kita semua dari bahaya, terutama dari virus-virus yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semangat ya. Begitu tadi setelah info ya. Masya Allah. Jadi bagi teman-teman yang wisuda ya, atau ini menyamakan frekuensi dengan teman yang wisuda ya. Jadi sama jomblo sama bisa ya. Nanti kan wisuda batch ke-6 ya. Insya Allah nanti waktu dekat akan informasikan kembali. Jadi bagi teman-teman yang belum gabung di grup WhatsApp RTI, Ikhwan maupun Akhwat yang Ikhwan bisa menghubungi nomor WA di 0815 3538 2454. Saya ulangi untuk Ikhwan 0815 3538 2454. Dan bagi teman-teman Akhwat yang belum tergabung di grup WhatsApp bisa menghubungi ke nomor TP di 08 777 0404 293. Saya ulangi 08 777 0404 293. Nah, sekarang saya mau absen. Yang sudah follow akun Instagram RTI ini siapa coba? Nah, Ikhwan itu banyak yang punya akun ini. Sudah semua ya? Bagi yang belum silakan follow dulu ya. Dan saya berharap teman-teman bisa menyebarkan kebaikan ini kemana-mana ya. Bagi teman-teman boleh buat status nih, mungkin bagi foto cekrek upload ya di status WA-nya atau di Instagram dan hadir kajian RTI. Biar mereka penasaran pada kepo. Dan teman-teman yang hadir bergabung sama-sama kita belajar teman di rumah taruh bersama Ustaz Suhaimi Lombok dan tim dari RTI. Baik, sudah siap dengan materinya? Sudah siap? Sudah siap? Kalau sudah siap silakan siapkan dulu buku catatannya. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya boleh tulis dulu tuh. Jadi nggak lupa nanti kalau sesi akhir waktu bertanya baru bertanya. Silakan buat dulu siapkan dulu pertanyaan, boleh di handphone, boleh di catatan, cek. Oke, saya akan menunggu Ustaz untuk hadir. Tema kita hari ini adalah tentang peran orang tua dalam melahirkan anak solih dan solihah. Masya Allah. Siapa ini yang sudah punya putra putri boleh anak? Ada satu di luar tadi kan? Yang sudah punya putra putri 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 orang. Oh, dikira ngantuk ya ternyata. Kamera kita lagi bertemu kamera. Oke, saya kalau ditanya anak-anak ya susah nggak membesarkan anak itu? Ya, banyak orang tua yang kesulitan. Kenapa? Karena tidak ada namanya sekolah orang tua. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Tidak ada sekolah orang tua. Jadi kita perlu sekali sama-sama berbagi peran di rumah antara suami dan istri. Dan ini penting banget bagi teman-teman yang belum nikah nih. Ini alhamdulillah bersyukur banget. Dulu zaman saya sebelum nikah nggak ada nih kajian seperti ini. Kadang-kadang mungkin jarang ya, yang bisa diakses. Mungkin kalau dulu kita nyari-nyarinya di buku ya. Nyari-nyarinya karena kalau nggak punya duit datang ke toko buku yang boleh buka-buka gitu bukain tuh ya. Kita baca-baca ya.
seorang petugas toko nggak apa-apa, baca aja terus. Jadi untuk belajar, Masya Allah. Dan hari ini, lalu bagaimana sih peran orang tua sebaiknya? Ya, bagaimana cara membangun visi dan misi antara suami dan istri untuk membangun atau melahirkan atau membina putra putri atau anak yang soleh dan solihah. Terakhir kita semuanya, seorang pembina yang tinggi bobot dan juga konsultan keluarga Indonesia. Ya, Ustaz Sofian Yamato. Kita berikan takbir. Bagaimana? Sudah. Baik, yang sudah siap. Mari teman-teman kita berikan fokus dan konsentrasi yang panjang ya? Kalau saya bilang konsentrasi, semua bilang konsentrasi dimulai. Saya setuju dengan Pak. Siap ya? Konsentrasi. Oke. Oh, ada kemungkinan berdiri ya? Iya, kalau cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat walafiat? Alhamdulillah ya. Ini pertemuan kita di penghujung ya. Sebentar lagi kajian rumah ta'aruf untuk angkatan berapa nih? 6 ya? 6 selesai ya? Jadi kata para ulama, al-amalu bil khawatim gitu ya. Jadi amal-amal itu dilihat dari penghujungnya ya, salah satunya. Nah, teman-teman nanti lulus apa tidak lulus nih ya. Nanti pekan depan itu bab talak ya, atau perceraian. Bukan berarti nikah pengen cerai ya, bukan ya. Dan hari ini ya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu bersyukur ya, melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, jazakumullah. Kita sudah di pertemuan menjelang akhir ya. Jadi sebentar lagi insya Allah teman-teman akan siap menikah ya. Sudah siap menikah belum? Ya. Jangan sampai yang jawabnya yang sudah nikah gitu ya. Ya, siap nikah teman-teman? Siap. Yang siap semangat yang udah nikah juga nih ya. MC kita semangat banget itu ya. Nggak tahu depan istrinya semangat apa enggak itu ya. Teman-teman sekalian, jazakumullah. Tema kita hari ini tentang tarbiyatul aulad. Apa itu? Ya, tentang pendidikan anak. Ya. Saya tanya kepada teman-teman. Nanti kalau menikah punya anak berapa target nih? Ya. 1, 2, 3. Ya. Saya dulu targetnya punya anak pengennya 12 ya. Karena keluarga saya itu keluarga besar. Kami ya, saya ya dengan saudara itu keluarga total ada 11 saudara. Ya, meskipun ya qadarullah masyafa'al yang ada sekarang hanya 7 gitu ya. Tapi keluarga saya itu ada 11 bersaudara. Jadi kalau sekarang saya punya anak baru 6, itu berarti masih belum bisa ngejar yang orang tua saya 11 gitu ya. Nah, target saya minimal 12 gitu ya. Tapi qadarullah istri yang anak yang ke-1, ke-2 normal, keempat, kelimanya sesar. 1, 2, 3 murah meriah ya, cuman 150.000 ya lahirannya gitu ya. Karena betul-betul super hemat ya, waktu itu masih guru SDIT begitu ya, di salah satu tempat sekolah Islam. Dan yang ke-4, 5-nya alhamdulillah ya. Yang 1, 2, 3-nya murah meriah terbayar dengan yang ke-4 dan ke-5-nya gitu ya. Jadi sesar waktu itu ya. Ya doakan mudah-mudahan ada keajaiban bisa nambah anak 4 lagi ya. Amin ya rabbal alamin.
Sekarang yang ketiga jelang usia 4 tahun ya. Yang keempat. Yang kelima sekarang usia berapa? 2,5 tahun ya. Jadi persiapan nambah lagi. Teman-teman sekalian jazakumullah ya. Salah satu kebahagiaan kita menikah itu adalah memiliki buah hati. Betul nggak? Ya. Kenapa demikian? Karena buah hati itu adalah buah cinta antara suami istri. Banyak di antara pasangan-pasangan yang sudah berumah tangga ya, sampai ya beberapa tahun, bahkan tidak jarang ya sampai ada yang 20 tahun, ya, 15 tahun, 25 tahun, mereka belum juga dikaruniai oleh Allah putra atau putri. Ini yang saya dampingi beberapa kali ya. Meskipun kita berikan nasihat, kita berikan treatment, alhamdulillah dengan izin Allah berikan keturunan gitu ya. Makanya teman-teman nanti akhwat ikhwan ketika nanti mau menikah itu atau setelah menikah, setelah akad itu, ketika suami bertanya atau misalnya istri bertanya mau target punya anak berapa, hati-hati tulisan, jangan sembarang ngucap. Atau teman kantor kadang-kadang kan ada pengantin baru begitu ya, tiba-tiba kemudian masuk kantor setelah cuti pernikahan, teman-teman pada bercanda gitu ya, kadang-kadang ada yang megang perut gitu ya, ibu atau anten baru berapa nih punya anak, mudah-mudahan cepet hamil. Nah kadang-kadang ada yang khilaf tuh ngucapin, ih apaan sih, aku mah nggak mau punya anak cepet-cepet. Ini hati-hati ya. Apaan sih, aku mah punya anaknya nanti aja setelah 3 tahun. Akhirnya terjawab tuh sampai usia mungkin pernikahan 10 tahun, 15 tahun belum juga dikaruniakan oleh Allah keturunan. Jadi kalau ada orang yang mendoakan, apa jawabannya? Baru nikah, pengantin baru nih, mudah-mudahan dia pegang perutnya, kadang-kadang kan iseng teman-teman ya, malum teman kerja, teman kantor, sahabat begitu ya, mudah-mudahan cepat punya momongan ya. Apa jawaban kita? Amin gitu ya. Abis ikut kajian rumah ta'arufku ya, cie lagi cari jodoh ya, apa jawabannya? Jangan gitu. Emang nggak boleh? Emang salah? Nggak, jangan gitu ya. Didoakan jawabannya apa? Amin. Cukup itu ya. Sering ikut kajian kesana kesini ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, aktif ya kajian Islam, masya Allah ya. Bu Haji, apa jawabannya? Amin. Gitu ya. Jadi pokoknya simpel saja ya. Nah ternyata salah satu faktor ya yang memberikan kebahagiaan dan kebaikan rumah tangga itu adalah memiliki anak ya. Anak itu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa? Karena anak adalah merupakan investasi teman-teman ya. Jadi anak itu investasi dunia dan akhirat. Ya. Sekarang antum mikir aja nih, kalau ada yang antum bayang-bayangin sendiri kalau belum nikah, ya. Kalau nanti mati, ya langsung bayangin mati aja ya. Kira-kira siapa yang ngedoain? Anak. Kalau nggak punya anak, nggak punya istri, miskin lagi. Boro-boro ada yang lihat, ya kan? Capung aja malas tampir. Ya, lalat aja nggak mau. Tapi kalau punya anak nanti ada yang mendoakan, ya, ada yang merawat, ya. Ya seperti ini aja. Sekarang kita banyak melihat ya orang tua yang rata-rata usia 50-60 tahun kena penyakit-penyakit aneh. Itu yang merawat siapa mereka? Anak, rata-rata anak. Ya. Makanya Rasulullah katakan dalam sebuah hadis itu ya bahwa anak itu adalah apa? Merupakan investasi ya. Rasul mengatakan dalam untuk dunia dan akhirat tentunya. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis begini, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh. Kalau manusia meninggal itu terputus amalnya semua, illa min salas, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, ya amal-amal sedekah ya. Yang kedua apa? Al ilmu yuntafa'u bih. Mari teman-teman ini perbanyak sedekah. Ya, perbanyak kebaikan. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita berikan, yang kita tanam itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti kita akan ya menuai hasilnya itu. Apa yang kita tanam pasti akan kita dapatkan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada orang yang berbuat baik itu merugi, tidak ada. Ya, tidak ada balasan orang yang berbuat baik ya itu kecuali kebaikan. Ya, makanya
Allah katakan dalam Al-Quran tuh, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang yang berbuat baik. Apa tuh ihsan? Ihsan itu adalah orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Apa itu ihsan? Orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Itu namanya ihsan. Kalau diomongin orang ihsan itu, apa balasannya? Senyum, dimaafkan, itu namanya orang ihsan. Bahkan dikasih hadiah. Kemarin saya tahu nih, dia yang ngomongin saya nih. Datang ke rumahnya, datang ke kosannya. Nih, hadiah buat kamu. Itu namanya orang yang ihsan. Kalau teman traktir kita sekarang apa? Bakso Malang gitu ya. Biasanya bakso Malang mangkal sini ya. Berapa sih harganya? 15.000. Besoknya kita berikan hadiah yang lebih besar dari itu. Itu adalah orang yang ihsan. Ya. Makanya banyak-banyak sedekah itu amal yang bisa menolong kita, teman-teman ya. Yang berikutnya apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya teman-teman jangan pernah putus ya, apalagi untuk menikah. Terus belajar, terus minta kepada Allah pemahaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, supaya bermanfaat. Ya. Kalau kita hidup punya ilmu, itu banyak faidahnya. Kita nanti punya anak ya, tentang misalnya kita cara mendidik anak kita bisa paham ya, cara bagaimana bersikap melayani suami kita bisa paham, bagaimana cara kita bersikap kepada istri kita bisa paham dengan ilmu ya. Makanya ilmu ini adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW salah satu jalan untuk jalan dimudahkannya ke surga ketika kita banyak thalabul ilmi. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, ketika kita banyak mencari atau menggapai ilmu. Nah, yang ketiga apa kata Rasul? Waladin saleh yad'ulah, anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita punya anak, insya Allah ya. Kalau kita lihat saja secara zahir lahiriahnya sekarang, kalau kita punya anak, ya teman-teman, banyak kita lihat ya, bapak yang sakit, ibu yang sakit, yang rawat siapa? Anaknya. Ada yang mohon maaf ya, akhwat usia sampai usia 60 tahun, 70 tahun, ya belum mati-mati juga gitu ya. Kalau belum nikah mati cepat dapat bidadara di surga, pasangan surgawi, amin ya kan. Ini yang belum nikah, ikhwan ya, jadi bujang lapuk begitu ya. Belum nikah-nikah juga, nikah maju mundur ya. Sampai tua belum nikah juga, stroke. Siapa yang rawat? Bingung ya. Kita serahkan pada Allah aja ya, nggak apa-apa ya. Kalau maunya begitu ya kan. Nah, jadi penting anak itu adalah apa namanya? Investasi. Jadi kalau kita punya anak, insya Allah kita banyak dapat kebaikan-kebaikan. Minimal ya kalau kita hari tua ada teman cerita, ada tempat curhat ya. Teman-teman sekarang ikhwan akhwat tahu lah, kalau kita punya orang tua itu kalau dekat sama kita pengennya apa biasanya? Cerita kan? Cerita. Kadang-kadang cerita itu diulang-ulang lagi kan? Yang udah cerita ulang lagi. Dulu bapak waktu perang di Natuna itu, wah. Ntar besok ketemu lagi, iya dulu makanya bapak waktu perang itu, diulang-ulang lagi. Bener begitu nggak? Iya betul kan? Nah kita kadang-kadang sebagai anak kira-kira gimana tuh? Bete juga. Jangan, simak aja, dengarkan. Oh iya bah, oh abah, jadi abah dulu, abah ketembak nggak? Oh jadi, oh iya, kita jangan itu lagi jangan, dengarkan, simak baik-baik. Itu insya Allah teman-teman ya, akan mendatangkan banyak kebaikan. Itu hiburan orang tua begitu. Makanya ya, kita sebagai teman-teman nanti calon orang tua, amin ya, calon orang tua semua nih, betul? Atau sudah jadi orang tua? Alhamdulillah ya kalau sudah jadi orang tua ya. Mudah-mudahan nanti semua dalam keadaan subur ya, amin. Makanya saya bilang kepada teman-teman ya, kalau kita ta'aruf itu jangan lupa lihat ini nih ya, jari tangan ya. Cek ya. Kalau ikhwan akhwat yang bermasalah gitu ya. Kalau ada ikhwan-ikhwan yang bermasalah, yang apa namanya? Hubungan ranjang yang bermasalah, nanti hubungin Kang Harisa tuh ya. Bisa ikut pendaftaran di beliau sama Kang Oko ya. Biar pada ikut gitu ya. Kita ada teman-teman ya punya tim untuk membantu teman-teman yang ingin menjadi laki-laki yang bisa membahagiakan pasangan. Begitupun juga pasangan ya, istri juga. Hal ini sangat penting ya. Baik. Nah, bagaimana kata tarbiyatul aulad ini ya? Sangat penting dalam Islam, penting sekali.
Karena teman-teman sekalian jazakumullah ya, anak-anak yang soleh itu ya adalah anugerah yang Allah berikan. Bahkan dalam surah Al-Furqan yang kemarin pernah saya bahas juga, waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin anak-anak kita itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bisa bergerak kan ya? Bahkan teman-teman bisa lihat nanti dalam surah At-Tahrim ya. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sana, ya ayyuhalladzina amanu ya qu anfusakum ya wa ahlikum naron dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman ya, ku anfusakum, jagalah diri kamu dan keluarga kamu naron ya, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh ya mengarahkan kepada kita orang-orang beriman agar menjaga diri kita dan keluarga kita, termasuk anak-anak. Jadi sekarang banyak orang-orang yang minta ruqyah sama saya teman-teman ya. Ustaz, tolong ruqyah anak saya. Rata-rata ya tidak sedikit itu setelah diruqyah yang bereaksi itu adalah orang tuanya. Ya. Jadi anaknya yang terdakwah yang bermasalah sebetulnya orang tuanya. Dan banyak kasus ya ketika anak-anak yang bermasalah itu orang tuanya yang bermasalah ya. Banyak sekali. Ada yang anaknya pondok pesantren ya pada pulang nggak betah begitu ya. Setelah kita observasi ternyata apa, ibunya musuhan dengan mertuanya. Ada yang kita observasi setelah anaknya maaf cacat usia 5 tahun tuh cacat. Ternyata apa, bapaknya ibunya dendam dengan orang tuanya, dendam ya, tidak mau tegur sapa, benci kepada orang tuanya. Dan ini banyak terjadi di antara sebagian orang tua kita. Makanya teman-teman ya rahimakumullah, ketika nanti setelah berumah tangga bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala ya melahirkan kepada kita anak-anak yang soleh, maka pantaskanlah dulu orang tuanya. Makanya teman-teman ini melalui majlis ta'aruf ini dipilihkan oleh kita pasangan yang soleh atau solehah gitu. Jadi kita tidak sembarangan teman-teman. Makanya sampai saat ini berjalan terus. Insya Allah Kang Haris pekan ini atau November nanti ada yang nikah ya. Setiap bulan ada aja ya. 1, 2 begitu ya. 1, 2 itu. Alhamdulillah ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Desember juga insya Allah ada ya. Desember ya. Masya Allah ya. Yang kita nikahkan yang gadis ya, yang duda ya, yang single apa yang masih belum nikah gitu ya, yang gadis, yang perjaka ada, tapi ada sudah menikah juga, duda juga ada. Jadi teman-teman lagi-lagi pesan saya apa dalam mencari jodoh itu? Doa. Apa tuh doa? Doa ya sudah ada kan doanya. Yang kedua apa? Perbaiki diri, terus perbaiki diri. Yang ketiga apa? Perbaiki prasangka. Itu dijaga terus ya. Perbaiki diri, apa yang kurang sekarang? Itu diperbaiki. Subuhnya masih, kalau ikhwan ya, subuhnya masih kesiangan, diperbaiki. Awat juga demikian ya. Pantaskan diri, perbaiki diri terus ya. Nanti akan Allah hadirkan. Makanya boleh nanti sharing ya, berbagi cerita atau tanya informasi teman-teman yang sudah menikah, apa sih rahasianya. Saya yakin tuh ya, mereka yang sudah menikah tuh salah satunya adalah dia mengikuti apa yang kita sampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, bagaimana tarbiyah aulad agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh, salihah ya. Yang pertama adalah teman-teman sekalian azakumullah, kalau kita melihat ya banyak terkait buku-buku tarbiyatul aulad. Ya, banyak sekali cara mendidik anak. Ini saya singkat saja. Yang pertama adalah sebagai orang tua, tunaikan hak anak atau tunaikan kewajiban orang tua. Terutama ya, kalau para ikhwan ya, kalau saya tanya para ayah, mendidik anak itu kapan dimulainya? Ikhwan, jawab. Mendidik anak itu kapan dimulainya? Kapan dimulainya? Angkat tangan. Ikhwan. Kalau akhwat nggak saya angkat tangan.
Ikhwan apa? Kapan mendidik anak itu? Hah? Kapan dimulai? Sebelum nikah. Betul. Sebelum nikah itu kita sudah mulai. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya sebelum nikah? Kita cari calon ibu yang terbaik buat anak-anak kita. Paham? Ya. Jadi bukan ketika sudah hamil, bukan. Dari mulai, ya. Kata orang ini bibit apa tuh? Bobot gitu ya. Bebet bobot ya. Jadi kita cari tuh akhwatnya. Ya kalau misalkan akhwat berarti cari ikhwannya. Mana ayah yang baik, ayah yang soleh, yang kira-kira ini pantas nih gitu ya. Jadi kemarin ada akhwat ya tanya kepada saya ya. Ustadz, dia chat dialog dengan ikhwan akhwat itu panjang sekali. Ini teman-teman tolong ya, kalau bertanya kepada saya tuh to the point aja deh ya. Jangan nyuruh saya baca cerita kalian gitu ya. Ini tega benar gitu ya. Tad mohon tanggapannya. Dia nge-share berapa karakter tuh. Mesti bersambung. Gubrak katanya bilang, "Oh, enggak ada waktu," saya bilang gitu aja. Kalau mau telepon aja. Padahal dia mau minta penilaian, saya bilang. Jadi di dialog itu yang kemarin ada intinya di awal tuh begini. Dia minta penilaian, "Sad, menurut Ustadz ini ikhwan yang ikut kajian apa enggak? Ikhwan soleh apa enggak?" Dia minta penilaian saya. Ya saya kan belum tahu ya, nah kita kan belum pernah ketemu. Tapi di dialog begitu, ada di dialog antar ikhwan akhwat itu ada percakapan. Si akhwati mengatakan begini, "Akhi, antum tinggal di mana?" gitu kan. Akhi, pokoknya ada cerita akhi. Apa jawaban si ini? Udah ceritain ya? Belum ya? Udah ketawa udah nyambung ya. Ada akhi gitu ya. Akhi. Kata si ikhwannya gini, "Maksud teteh apa?" katanya. "Akhi apa? Kok ke saya sih? Emang apa?" katanya gitu ya. Jadi dia bingung dipanggil akhi itu, gitu ya. Akhirnya dia bertanya kepada saya, "Saat ini bagaimana ikhwan ini? Kira-kira ikhwan aktivis kajian atau tidak?" Saya bilang, "Ya dari kalimat akhi aja dia nggak ngerti ya. Tahu akhi kan? Akhi itu apa artinya? Ya istilah teman-teman hijrah milenial itu kan gitu. Akhi, ukhti kan gitu, ya. Kunti, uti kan gitu. Ukhti kan? Akhi biasa kan sebetulnya. Ini nggak ngerti begitu. Ini kan sudah bisa ketebak begitu ya. Dan ini fotonya gitu ya. Jadi dia pikir saya dukun gitu ya. Jadi bisa menerawang wajah orang gitu ya. Ini baik. Buruk ya, cium-cium, anjing ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau mau ya bawa ikhwannya, akhwatnya ke sini ya. Kita komunikasikan gitu ya. Kita bukan dukun yang bisa menerawang ya. Mentang-mentang Ustaz Mataruh ini peruqyah ya. Ada kadang-kadang, "Ustaz, ini fotonya. Tolong, ini saudara saya di Natuna. Apa yang terjadi pada beliau?" Lu kira gua ya Abah Jabal ya? Bukan, kita bukan dukun ya. Peruqyah tidak bisa menerawang teman-teman ya. Yang bisa saya terawang adalah hati istri saya sekarang. Iya. Ngaco. Enak banget tuh makan ya. Ini kok pada kemana ya? Itu ya. Yang pertama apa? Sebagai orang tua menunaikan hak anak atau kewajiban orang tua, tunaikan. Hak anak diberikan. Contoh apa? Pertama, pilihkan pasangan yang terbaik. Jangan macam-macam teman-teman. Antum ikhwan kalau menikah jangan asal, "Tad, antum mau nikah enggak?" "Iya mau nikah." "Antum pilih akhwat yang gimana?" "Pokoknya yang penting akhwat." Mau nggak begitu? Jangan. Cari dialog, tukaran CV, ya, seleksi, gitu. Kalau perlu antum punya duit, adakan sayembara, ya. Saya cari akhwat dengan kriteria, nah, antum sebutkan, hafal misalkan 3 juz Al-Quran, bisa bahasa Arab minimal anak antum anti antum ya. Iya nggak apa-apa itu, boleh itu sayembara. Antum buat di Facebook tuh kalau antum jantan, berani nggak begitu? Tapi siap modal ya. Saya siap berikan mahar untuk beliau misalnya 15 juta atau 20 juta ya. Jangan memberatkan, tapi antum yang memberikan sebagai laki-laki. Saya yakin pasti itu ada yang inbox ya. Minimal janda yang inbox ya. Itu nggak apa-apa. Mohon maaf ya kalau ada janda ya, mohon maaf ya. Bukan berarti mengecilkan ya. Artinya nggak apa-apa tuh kalau berani. Itu mulai ya tarbiyah. Nah, apalagi setelah itu
dari masa kehamilan itu sudah mulai tuh nanti kalau hamil ya. Jadi kalau pas lagi nanti hamil tuh para akhwat jangan sering kebanyakan dengar goyang dompet ya, ntar anaknya lompat-lompat terus ya. Makanya anak sekarang pas begitu setel lagu udah gini ya. Kenapa? Karena itu ya, rumahnya kontrakan ya, tetangga sebelahnya kita tilawah tiap hari Al-Baqarah, Al-Imran, rajin Al-Masurat pagi petang ya. Tetangga depan rumah ya, goyang dompet, sebelah kanan Bang Toib, sebelah kiri ya Taubat ya, lagu semua ya. Akhirnya enggak ini ya, yang tersentuh kepada anak itu buruk. Makanya kalau milih tempat itu juga kos atau kontrakan itu pastikan yang steril dari hal seperti itu ya. Jangan sampai karena lingkungan atau bi'ah itu sangat mempengaruhi keluarga ya atau rumah tangga kita teman-teman. Nah setelah lahir apa? Anak. Jangan lupa tuh diakikahkan. Akikah ini penting. Ini kewajiban orang tua yang mampu ya. Meskipun ulama ada yang mengatakan sunnah ya. Apalagi selain akikah, dipotong apa rambutnya, dan rambutnya nanti dicukur itu ya, dipotong dicukur itu dikonversi, ditimbang dulu, ditimbang berapa beratnya, kemudian nanti setelah itu dikonversi dengan uang atau rupiah, dengan perak ukurannya, boleh emas boleh perak ya, nanti disedekahkan. Habis itu apa? Anaknya ditahnik. Jadi kalau teman-teman nanti punya anak ya, lahir bayi ditahnik. Apa tahnik itu? Ibu apa bapaknya mengunyah kurma ya, kurma ajwa boleh ya, kurma dikunyah, nanti dikasih ke anak, jangan satu biji dikasihnya ya, sedikit aja, sedikit ya, dimasukkan ke langit-langitnya, diatalkan, namanya tahnik, sedikit saja, nanti anaknya kalau enak dia bilang bayi agih ya, berarti itu bayi ajaib ya, 7 hari udah bisa ngomong begitu ya. Itu teman-teman sekalian ya, itu hak tuh, hak anak itu, dan orang tua perlu itu, jangan kebablasan ya. Ada yang nyimpen puput puser, tahu ya, puput puser orang ini, jangan-jangan ahwat-ahwat di sini belum dapat jodoh misalnya, itu karena puput pusernya disimpan ya, jadi makanan jin ya, hati-hati ya. Kalau bayi itu ya, nanti kan ada ari-ari, ada saudaranya kalau orang Bogor bilang itu kan biasanya ditanam. Sama ketika puput puser sudah copot ya, sisa pusernya itu jangan disimpan. Di mana? Langsung dikubur saja. Ya. Kecuali mungkin ada yang untuk obat ketika pas lahiran dibuat serum gitu ya. Itu ada banknya, ada tempatnya untuk penyimpanannya. Kalau nggak salah setahun sampai 20 juta untuk nyimpan itu. Untuk apa? Sel atau serum untuk yang ketika seorang ibu itu atau istri kita melahirkan. Tapi yang tadi itu jangan, itu kan kotor, itu khawatir ada tulang-tulang dan itu jadi makanan jin. Makanya bagusnya langsung dikubur, karena di kita kan ya biasanya disimpan. Nanti teman-teman nih tanya ke ibu ya, bu puput puser aku mana sisanya, tanya ya, jangan-jangan ya masih ada di rumah ya. Karena itu khawatir ya, kalau ada orang yang masih nyimpan itu menjadi kendala bagi kehidupan keluarga atau anak itu sendiri. Ini teman-teman hati-hati. Itu ya. Jadi anak-anak ini diberikan, tanamkan kepada mereka apa yang merupakan hak-hak mereka yang harus mereka dapatkan. Laki-laki berapa akikahnya? Kambingnya? 2. Akhwat? 1 ya. Kalau tidak mampu, boleh ulama menyebutkan tetap 1 juga nggak masalah ya untuk laki-laki. Ya, kalau nggak mampu ya mau dibilang. Dan akikah ini kewajiban siapa? Orang tua ya, yang menunaikan gitu ya, bukan anak. Orang tua ya, bukan anak. Itu ya teman-teman sekalian. Bahkan Rasul menyebutkan kullu gulamin rohinatun bi aqiqatih. Ya, setiap anak itu ya mereka tergadai dengan apa? Akikahnya. Kata ulama tergadai ini maknanya ada 3. Ada yang menyebutkan anak itu akan senantiasa akhlaknya buruk. Yang kedua akan diganggu oleh jin. Ya, yang ketiga ya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau mereka belum diakikahkan. Kalau orang tuanya mampu tapi tidak jalankan sunnah akikah dari Rasulullah SAW ini atau sunnah nasikah ini. Ada akikah mengatakan, ada yang mengatakan nasikah. Nasikah itu sama ya, kambing yang disembelih pesta untuk akikah atau
menyembelih hewan kambing atau domba tersebut. Ini ya. Jadi teman-teman sekalian azakumullah ya, hati-hati. Anak yang belum diakikahkan ya takutnya banyak terdapat keburukan-keburukan, perangai-perangai, bahkan disukai oleh syaitan dan jin-jin. Tuh. Ajarkan apalagi hak yang mereka anak-anak, ibadah. Ya, ibadah. Kalau teman-teman nanti punya anak, jangan lupa ajarkan ibadah. Cara wudhu yang baik bagaimana, cara sholat yang baik bagaimana, ajarkan. Doa iftitah diajarkan. Ya. Jangan sampai ini teman-teman ya, seperti sekarang ini kita prihatin. Saya ketika menginterview seorang ikhwan yang akan menikah atau akhwat yang akan menikah, ketika tes baca Al-Quran ternyata Qurannya belum lancar, mohon maaf ya. Ini ada yang dia sebentar lagi menikah, dia sudah siap menikah tapi belum lancar baca Al-Quran. Ini sangat prihatin sekali. Makanya kita di rumah ta'arufku itu yang ikhwan kita sediakan sarana untuk belajar tahsin Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu ruh, ya, energi bagi kita. Kalau kita orang-orang beriman, apalagi sebagai laki-laki tidak bisa baca Quran, bagaimana kita mau mimpin anak-anak, mau mimpin rumah tangga, mimpin istri-istri kita? Ini hati-hati ya. Ini ada yang begitu. Kalau akhwat setiap pagi ya jam 8 sampai dengan jam 9.30 atau jam 9 di atas. Kalau akhwat bahkan tambahan, ada bahasa Arabnya, ada tahsin Qurannya, campur dengan tafsirnya. Kalau akhwat ya, itu akhwat. Kalau ikhwan jam berapa di sini? Jam 7.45 sampai jelang ini ya, pembukaan ini acara. Tafsir tahsin. Pertama Ustaz Zaid, mana Ustaz? Ustaz Zaid ada? Toilet sama beliau. Ada yang mengajarkan tahsin. Ini para ikhwan boleh belajar sama beliau. Di pojok sini ya tempatnya biasanya. Penting teman-teman ya. Ini orang tua itu ya harus mengajarkan kepada anak-anak bisa baca Al-Quran. Ya. Makanya teman-teman sekarang ini ya, teman-teman sekarang ini yang mau menikah itu semuanya ini kan yang datang ke sini kajiannya berarti apa? Rumah ta'arufku untuk menikah, betul nggak? Atau yang sudah menikah untuk memperbaiki rumah tangganya. Ya. Harus diperbaiki bacaan Qurannya. Karena tidak mungkin kita jauh dari Quran dalam kehidupan, nggak mungkin. Kita sholat baca Quran, ya kan? Tarawih ya, tilawah, apalagi Ramadan, apalagi mimpin istri ketika sholat nanti, itu pasti terlibat dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan ini kita sebagai orang tua, sebelum kita mengajarkan anak-anak kita, wa ahlikum, istri kita, keluarga kita, ku anfusakum, diri kita dulu perhatikan. Jadi kalau kita ingin mengajarkan kepada ya orang lain, kepada anak-anak kita, sebelum kita mengajarkan maka perbaikilah, perhatikanlah diri kita dulu. Ku anfusakum, ya, diri kita dan keluarga. Makanya Allah katakan tuh penting arti kita memperhatikan, istilahnya apa? Islahu nafs wa islahu li ghairi. Memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Sebelum kita memperbaiki orang lain, maka perbaikilah diri kita sendiri. Apa tadi? Ibadah, cara wudhu, anak-anak ajarkan tuh. Sholat bagaimana, tentang akhlak diajarkan, bagaimana akhlak yang baik, ya. Tentang akidah, ya. Teman-teman lihat tuh dalam surah Luqman ayat 13. Surah Luqman sebagai figur yang Allah sebutkan seorang ayah yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan dalam pendidikan anak-anaknya, dalam tarbiyatul aulad. Bagaimana Luqman ketika memberikan ujangan kepada anak yang pertama kali apa? Bukan perkara-perkara mencari uang, bukan perkara bagaimana sekolah di mana, bukan. Tapi apa? Yang ditanamkan oleh Luqman adalah ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa? Karena penanaman pembinaan akidah inilah yang inti dalam Islam. Akidah itu kan perkara ini, apa namanya, i'tiqadiyah, ya. Kan dalam Islam itu ada perkara-perkara i'tiqadiyah atau keyakinan, dia nggak terlihat. Ada perkara-perkara amalan.
amaliyah, sholat, zakat, puasa. Di mana sholat, zakat, puasa, haji, umroh ini sangat bergantung besar kepada perkara i'tiqadiyah ini, akidah ini. Teman-teman rajin sholat, tapi masih sering rutin berinteraksi dengan jin, kira-kira diterima nggak sholatnya? Masih minta tolong sama jin, diterima nggak sholatnya? Nggak boleh. Lihat surat jin. Ya, kalau jin di kita itu biasanya berbentuk apa? Berbentuk apa biasanya kalau jin di sebagian masyarakat kita? Berbentuk syekh, ulama-ulama, ya kan? Datang masuk ke tubuh kita, ya kan? Apalagi mimpi-mimpi nenek moyang masuk, kesurupan dan lain sebagainya. Ini ada. Makanya penanaman yang paling penting kepada anak itu akidah. Karena kalau sudah akidahnya aman, insya Allah beres. Makanya kenapa Rasulullah juga ketika dakwah pertama kali yang dibenahi apa? Akidah. Berhala dihancurkan semua. Ya. Tujuan apa? Supaya tidak ada tempat kita beristi'adzah, minta tolong dan perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman ya. Jadi ketika lagi ada masalah, terkadang mohon maaf, contoh aja sekarang. Di antara sebagian masyarakat kita, kalau kehilangan barang, ini sebagian besar masyarakat kita atau teman-teman dah, kalau kehilangan barang, kehilangan motor, perhiasan, pokoknya barang-barang berharga, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Atau sebagian di antara masyarakat kita, apa yang mereka lakukan? Apa kira-kira? Hah? Tanya ke Pak Haji kan? Bener nggak? Iya. Nih Bu, ibu hilang duit ya? Hilang duit. Bu, di situ Bu, ada orang sakti Bu, orang soleh Bu, dia tahu tempat duit ibu di mana Bu. Benar nggak begitu? Iya, banyak begitu. Ya, ini bermasalah. Ya. Bahkan sebagian di antara kita ya, enggak sebelumnya. Padahal ketika kita kehilangan, sunnahnya apa? Kita mengucapkan apa? Innalillah apa alhamdulillah? Ya, kalau alhamdulillah hebat banget ya. Hilang motor, alhamdulillahirabbil alamin. Sambil yang ada apa ya kan? Wah, nangis. Ya. Ya Allah, buat mas kawin ya. Motor butut buat mas kawin ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kami milik Allah dan kembali kepada Allah. Allahumma ajini fi musibati wa hukmi khairan minha. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Ya kan begitu? Bukan kita kemudian kehilangan barang meraung-raung ya kan? Kemudian marah-marah, nyalahkan orang tua, nyalahkan teman, bukan. Ya. Kenapa? Ini termasuk akidah loh. Kan rezeki itu sudah tetapkan. Bisa jadi yang hilang itu Allah ganti dengan kebaikan yang lebih, betul nggak? Bisa jadi teman-teman kehilangan uang 1 juta, besok datang pangeran. Hilangnya hari Jumat, Sabtunya pangeran datang mengkhitbah. Amin. Nah, kalau gitu hilang duit semua ya. Mau nggak? Hilang duit semua gitu ya? Ya kan nggak begitu ya. Bahkan dari sekian kepala, kenapa kepala kita yang kejedok gitu ya? Apa? Kejedur gitu ya. Dari sekian kaki, kenapa kaki kita yang kadang-kadang kesandung atau jatuh ya? Atau kena duri, bukan yang lain. Itu sudah Allah pilih ya. Makanya ketika ada musibah ini, termasuk corona ya, covid, itu kan ujian bagi kita semuanya. Ini kalau ummahat, kalau ayah, abi, dia paham akidah, insya Allah aman gitu ya. Jadi kalaupun mohon maaf ya, suaminya sedang sakit, insya Allah dia akan tetap sabar, istri solehah itu, tidak akan khawatir ya. Jangan sampai ayah, ayo kerja, bangun sana, nanti kalau kamu nggak kerja, aku makan apa? Ya, kadang sebagian di antara kita kan begitu. Padahal rezeki telah Allah tetapkan. Makanya penanaman yang pertama kali disampaikan oleh Luqman apa? Ya bunayya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Nah, tambah lagi tadi, di masyarakat kita masih ada kepercayaan kalau ada burung kuik-kuik, apa tuh? Kuik-kuik, tanda apa tuh? Orang meninggal. Iya kan? Ke Pelabuhan Ratu nggak boleh pakai baju jauh. Rumah tusuk sate ya, walaupun dijual murah nggak mau. Kenapa? Karena rumah tusuk sate itu enggak? Rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate itu rumah yang betul-betul pas di tikungan, ya, apa di
pas belokan ya. Kayak gini lah misalnya nih ya. Ya inilah katakanlah ini sini kan ini pas bentok, ini mobil kan jalan ke sini. Ya kan? Di sini ada rumah. Ya. Sini ada rumah lah. Nama rumah apa nih? Tusuk sate. Nggak tahu kenapa dia bilang tusuk sate, apakah karena tusukan dari sini kali, nggak tahu ya. Kalau alam ya nggak ngerti juga. Tapi tusuk sate namanya itu, ya. Jadi kalau ada mobil remblong enak, nabraknya enak gitu ya. Ya, buat bantalan di sini. Ini nggak mau nih ada yang beli di sini. Ya, bahkan ada beberapa tempat perumahan ya, ini sama Kang Haris sudah yang baru-baru ini sudah 2 kali ya. Ada angka-angka yang nggak ada ya. Jadi ketika rumah tuh ada 11, langsung berapa tuh? 12. Kalau nggak salah 14 ya? 13-nya nggak ada. Kita nyari, yang kemarin 86 berapa sih yang di BNR? Hah? 16 atau berapa tuh? Pokoknya ada angka, kita nyari muter-muter kok di sini harusnya angka ini ternyata memang nggak ada. Kenapa? Karena kalau ada angka ini angka sial. Ya. Kalau orang yang nikahnya sama hari Jumat sampai dengan hari Selasa nggak boleh. Kenapa? Karena Jumat itu air, Selasa itu api. Pasti yang hari Selasa kalah dengan hari Jumat. Yang Jumat nggak boleh nikah sama hari itu, namanya apa itu? Tatoyur itu. Ini akidah. Ini bermasalah nih, ya. Jadi kita sudah tentukan harinya, sudah kita atur, ya, dari bermasalah, ya. Itu teman-teman sekalian. Nah, itu yang pertama, akidah. Jadi itu hak orang, hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua, gitu ya. Yang berikutnya teman-teman sekalian, jazakumullah, ya, ini hak memberikan hak anak, ya. Yang kedua adalah sebagai orang tua, apa yang kita lakukan? Maka perbaiki ketakwaan dan kesolehan. Tadi apa yang pertama? Memberikan hak anak atau menunaikan kewajiban. Yang kedua apa? Perbaiki kesolehan. Pertama apa tadi? Ya, berikan hak anak, ya. Yang kedua apa tadi? Ya, perbaiki kesalehan atau ketakwaan orang tua. Kesolehan orang tua, ya. Teman-teman lihat dalam tafsir suratul Kahfi, dalam tafsir surat Al-Kahfi itu ada 3 peristiwa, ada 3 cerita, ya. Yang pertama tentang cerita apa? Nabi Khidir dengan Musa, ya, perjalanan itu. Ada anak kecil yang dibunuh, betul ya? Anak kecil yang nggak berdosa bersalah kok dibunuh, gitu ya. Kemudian ada yang kedua, kisah tentang safinah, perahu, ya. Ada kapal, ya, yang dihancurkan oleh Nabi Khidir. Khidir ini ada yang mengatakan ulama wali Allah, ada yang mengatakan beliau adalah nabi, ya. Makanya ada yang mengatakan Khidir, ya. Ada yang mengatakan Nabi Khidir. Ini khilaf di antara para ulama tafsir menyebutkan, ya. Jadi Khidir ini yang kedua, ya, beliau itu menghancurkan kapal. Padahal, ya, Musa dan Khidir itu sebelumnya sudah menggunakan jasa kapal itu, tapi dirusak kapal itu. Yang ketiga, apa kisahnya? Yang ketiga dalam kisah surat Al-Kahfi, sekitar ayat 80-an, teman-teman bisa cek. Itu ada kisah yang menarik sekali. Kenapa? Ketika Nabi Musa, ya, dan Khidir sedang berjalan, ya, kemudian hendak mau singgah di sebuah qaryah, desa atau tempat atau sebuah kota. Tapi ternyata sama penduduknya itu ditolak, ya. Tapi ketika ditolak, ya, malah justru Nabi Khidir tadi membangunkan rumah, merenovasi rumah, ya, bangunan yang sudah reot, yang sudah rusak. Kata Musa bertanya, ya Khidir, ini engkau ini aneh, gitu ya. Yang tadi anak kecil nggak bersalah dibunuh, yang punya kapal tadi dihancurkan. Padahal kita sudah berhutang budi sama dia, malah kapalnya dirusak. Ini yang ketiga, aneh lagi. Kita mau singgah ke sebuah qaryah, tempat desa, kita mau menginap, mau bermalam, ditolak. Tapi malah justru
ya ada rumah di penduduk desa tersebut yang rusak, malah direnovasi, malah dibangun kembali, malah diperbaiki. Mengapa ini? Kata siapa? Musa bertanya itu. Apa jawaban Khidir dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 82? Apa katanya? Wa kana abuhuma salihan. Sesungguhnya ya, kedua, kan rumah itu milik anak yatim. Yang kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Lihat Al-Kahfi ayat 82. Itu teman-teman sekalian. Jadi dari sini ya ulama tafsir menyimpulkan ternyata kesalehan orang tua itu berdampak baik, berasar, berbekas kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita orang tua ingin memperbaiki anak-anak kita, maka perbaikilah kesalehan kita, maka perbaikilah ketakwaan kita. Anak kita mungkin saat ini, mohon maaf ya, lambat belajarnya, lambat mencerna pelajarannya, ya, lambat pemahamannya, agak lambat hafalannya, dan lain sebagainya dengan kekurangannya anak-anak kita. Itu anugerah yang Allah berikan buat kita. Bagaimana cara memperbaiki anak kita? Maka salah satu upaya adalah memperbaiki kesalehan kita sebagai orang tua. Itu caranya, ya. Bisa jadi interaksi kita dengan Quran masih kurang, bisa jadi sedekah kita masih kurang, bisa jadi bakti kita kepada orang tua kita punya orang tua kita masih lalai, ya. Bisa jadi anak-anak kita belum diberikan haknya, ya. Jadi ada teman-teman ya, anak beberapa ustadz begitu ya, susah diatur, ya. Bahkan saya dipanggil ke beberapa rumah yang beliau atau bapak tersebut ya, ustadz tersebut, ada yang depresi, ada yang stres ya, ada yang nakal dan lain-lain. Pokoknya macam-macam begitu ya. Saya diundang ya. Apa jawaban anaknya? Salah satu anak ada yang unik, dia bilang begini, aduh Ustadz, gimana saya nggak nakal katanya, saya bosan sama Abi. Kalau ngajak saya tuh katanya, kalau nggak ke musola, ke masjid. Kalau nggak ke masjid, ke majlis taklim. Ya. Coba dong Abi perhatikan sekali-kali. Ajak dong saya ke puncak, taman safari ngeliat monyet itu ya. Ajak saya rihlah dong. Dia bilang begitu. Oh, saya bilang, ya benar juga ente ya. Saya ini kurang piknik juga, Sad. Saya butuh rehat juga. Jangan Abi aja. Abi sama temennya jalan-jalan, reaksi sana siapa? Rekreasi ke sana ke sini ya. Abi ikut camping lah inilah. Masa saya ditargetin hafalan, ditargetin ini itu, ngajak kalau nggak ke musola ke masjid. Kalau nggak ke masjid masjid taklim, itu aja tempatnya katanya. Ternyata teman-teman ini penting ya. Nanti kalau kita jadi orang tua perhatikan juga. Anak tuh perlu dikasih hadiah ya. Nah, ya kamu ada prestasi, Abi kasih makan sepeda, Abi kasih apa? Ya beli buku baru. Kamu senang apa? Ajak teman-teman, ajak ke Gramedia, ajak kemana, nggak apa-apa. Dalam rangka mentarbiah mereka, membahagiakan anak-anak kita, itu bagus. Bahkan dalam hadis Salam menyebutkan, ahabul a'mal ilallah ta'ala apa? Amal yang paling dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ya, membuat mukmin yang lain berbahagia, membuat orang lain bahagia dengan perbuatan kita, dengan amal kita. Dan orang yang paling berhak diberikan kebahagiaan, ya, itu siapa? Keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Jadi sebelum kemana-mana sedekah, sebelum kemana-mana kasih hadiah, maka kasih hadiah tuh istri, ya, suami. Ya. Kalau istri berarti ke suami atau anak-anak. Ya. Jadi jangan sampai kejadian lagi gitu ya. Ada ummahat minta ruqyah sama saya gara-gara kurang piknik. Ini kan kelewatan, ya. Minta ruqyah kurang piknik, padahal tinggal bilang aja. Sampai dia bilang, ya Allah kalau diajak ke Toserba itu senang banget ke Alpa Midi. Aduh ini kelewatan suaminya nih ya. Mereka kalau antum punya anak, ajak rihlah, jalan-jalan, ya, camping, ya, hiking, jalan-jalan kemana, silakan, ya. Mungkin kalau sekarang corona, ya, nanti mudah-mudahan kalau sudah punya anak kan udah berlewat ya, mudah-mudahan, ya. Kalau belum terjadi kiamat ya. Ya, kita nggak tahu ini udah akhir zaman ya. Mudah-mudahan usia dunia masih panjang teman-teman ya. Makanya cepat nikah ya kan, sebelum terjadi kiamat. Ya. Itu ya. Apa tadi? Perbaiki kesolehan
orang tua, ya. Dengan Qur'annya, dengan tilawahnya ya kita, dengan sodakohnya dikuatkan teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai ya di antara kita itu apa namanya anak-anak kita kurang ya kasih sayang dari orang tua. Akhirnya mereka mencari kasih sayang di luar, mencari perhatian di luar. Akhirnya apa terjadilah ya tawuran-tawuran ya kan. Wah, bawa pedang-pedang yang wah. Kenapa? Karena mereka jadi sorotan kan, masuk kamera, diperhatiin ya kan, ngebacok telinga orang, oh gitu kan. Karena ngebacok telinga bapaknya nggak bisa dia, ya kan, ngebacok telinga orang. Jadi perhatian tuh. Ya. Bahkan termasuk kekeliruan di antara sebagian kita adalah sebagai orang tua, ketika anak itu nakal diperhatiin, betul nggak? Tapi kalau anak itu melakukan kebaikan, kadang-kadang kita lupa memberikan apresiasi. Yang ada tuh punishment, ya hukuman. Kenapa kamu ini subuhnya telat? Kenapa kamu ini nggak bisa bantu Umi? Kenapa lambat hafalannya? Itu yang buruk-buruk tuh orang tua perhatian. Tapi kalau anak kita pulang, assalamualaikum, salam, kita nggak pernah berikan apresiasi tuh kadang-kadang. Oh anak Abi, masya Allah, kamu masuk rumah ucapkan salam. Ya Allah, uang jajan nak 2.000. Wah seneng anak tuh, seneng. Besok pasti, wah aku assalamualaikum yang kerasan besok, biar dapatnya tambah 4.000, ya kan? Pasti begitu, ya kan? Ngepel gitu depan. Masya Allah anak Abi, ya Robbal Alamin, ya Alhamdulillah, kamu ngerapihin rumah Naya, ngepel luar biasa, Masya Allah. Nih Abi kasih ya 5.000. Atau kita puji minimal. Kalau tidak dengan uang, dengan hadiah, kita puji ya. Masya Allah Abi bersyukur nak. Itu anak pas senang tuh, tiap hari ngepel. Ya. Ini kadang-kadang yang diperhatiin apa? Ya ketika anak bangun siang, kamu tuh bangun tuh kesiangan terus, lihat tuh itu, nanti Abi foto kamu ya, kirim ke guru. Ya. Biasa gitu kan, nanti ke Ustadz Suhendi. Jadi ketika keburukan orang tua perhatian, akhirnya anak, oh jadi kalau aku nakal nih, oh orang tua perhatian nih ya, berarti besok kesiangan lagi, besok main game jangan berhenti nggak pernah sholat supaya diperhatiin Abi Umi, nanti kan perhatian mereka. Itu di otak mereka tuh begitu. Jadi ada kenakalan. Kenapa? Karena dengan nakal itu akan diperhatikan. Ini teman-teman sekalian, jazakumullah ya. Yang berikutnya adalah apa? Ya, termasuk ini apa namanya? Perbaiki kesolehan adalah memperbaiki kesolehan untuk sedekah, ya, untuk infak, ya. Nanti kalau teman-teman sudah berumah tangga, jangan lupa, terutama kalau ingin targetan punya apa namanya keturunan, rajin infak. Kalau sudah infak rajin, kemudian nanti Allah berikan karunia, misalnya hamil, terus infak. Di mana aja? Di jalan-jalan, di pengemis ya, ada pengemis ngasih Pak 2.000 ya. Ada apa namanya? Terserah itu pengemis buntungnya bohongan atau beneran ya. Pokoknya yang penting kita ya bantu saja gitu ya. Ada supir Grab gitu kan, dari kita naik Grab kajian dari Lewiliang ke apa Miftahul Jannah ya, cuman 10.000 gitu ya. Ada yang gitu ya, naik Grab apa? Grab car gitu dari Lewiliang sampai sini berapa? 10.000. Kira-kira pantas nggak? Ya nggak pantas ya, kita tambahlah 50.000 atau 100.000. Baik untuk sedekah ya. Kalau kita lagi misalnya apa tambal ban gitu ya, atau kita ngisi angin ya, kalau kita lagi ngisi angin, kita kasih uang lah kepada mereka ya. Kalau Pak berapa nih? Gak usah nanya-nanya kan, tambal ban nanya berapa ya kan? Ketahuan pelitnya tuh. Orang kalau sing tanya harga tuh ketahuan pelitnya ya. Pak tambal ban berapa? Ya 2.000 paling kan. Orang gak enak juga ngomongnya. Kasih aja 50.000 ya kan. Masya Allah, tuh pasti ngedoain tuh orang. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah. Gara-gara begitu, masya Allah teman-teman. Perbanyak tuh infak ya. Perbanyak sedekah ya. Sedekah. Dan sedekah tidak mesti harus materi. Teman-teman bisa buat makanan, berikan yang terbaik ya untuk tetangga, orang-orang yang nggak punya, bikin kue ya. Itu insya Allah ya teman-teman. Karena sedekah itu akan banyak menghadirkan kebaikan-kebaikan. Makanya kita tarbiyah teman-teman, biasakan kita edukasi di rumah ta'arufku tuh dengan apa nama istilah infak ya. Mohon maaf ya, jangan disalah tafsirkan. Infak, iuran paksa. Ya. Iya, jangan.
pas keropak lewat. Jangan ya. Teman-teman nggak ngasih juga nggak apa-apa ya. Silakan aja ya. Yang ngasih alhamdulillah. Yang kalau enggak kan saya ciriin tinggal kan gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini tradisi ya. Itu kesolehan orang tua, apalagi teman-teman ya yang kami biasakan begitu. Alhamdulillah kami itu dulu, saya ketika mendeteksi istri itu termasuk bermasalah rahim karena haidnya tidak lancar. Saya sempat khawatir juga, ya Allah, pengen punya keturunan gitu ya, pengen punya banyak anak gitu ya. Alhamdulillah teman-teman sekarang ya, walaupun usia saya sekarang sudah tidak tua lagi ya. Oh, ketawa sih ya? Sekarang masih muda ya, udah mulai maju perut ini. Usia saya sekarang 37 tahun. Ya bentar lagi mau 40. Alhamdulillah anak sudah 5-6 ya. Meninggal 1, sekarang yang ada 5 ya. Doakan teman-teman. Alhamdulillah. Begitu hamil istri terus ya kita infak, sodakoh, ada pengemis berikan, ada orang tua minta berikan, ada kajian berikan. Ternyata masya Allah, Allah hadirkan ya kepada kita itu kemudahan-kemudahan. Makanya 1, 2, 3 itu murah meriah. Wah, ya, brojol, tunji ya, tahun hiji. Saya bilang, ih gampang amat punya anak ya. Saya bilang, sampai lupa bikinnya kapan gitu ya. Tahu-tahu lahiran aja. Ini luar biasa gitu ya. Sampai, Mi, gimana nih Mi? Masih keluar terus gitu ya. Kita tahan dulu sementara ya. Saking ini alhamdulillah. Tapi sementara teman-teman di luar sana ada yang sampai ya bayi tabung, suntik kiri, kanan, depan, atas, bawah gitu ya. Ini gak gue punya anak. Ada yang begitu. Sudah banyak berbuat kebaikan ya. Sudah operasi, sudah ada minum ini, minum itu. Nah ini teman-teman nanti kuatkan dengan infak atau sodako untuk dalam hal-hal, apalagi infak dakwah ya. Kalau ada tuh. Apalagi sodako ekstrim kalau bisa. Bukan es krim ya, bukan es krim. Itu es krim maka saya. Ekstrim ya. Sodako yang agak kalau kita ngeluarin itu berat. Jadi kalau kita punya uang 100.000 ya, 50.000, 2.000 atau 200.000, yang agak ekstrim yang mana kira-kira? 100.000 tuh ya. Kalau kita keluarin 2.000 biasa. Tapi kalau nah itu. Punya motor kasihin buat pesantren, buat mahad. Tad, aku kasihin. Habis itu bingung dia, ngapain jalan pakai apa itu? Itu ekstrim. Itu kalau betul bisa sodako begitu, itu akan cepat Allah jawab tuh insya Allah. Hanya memang agak belum mudah. Kita butuh latihan. Minimal tadi ya dari 100.000 ya, 200.000 ya. Jangan sampai kita minta, ya Allah anugerahkan kepadaku pasangan yang saleh atau solehah gitu ya. Ya Allah, tapi ternyata pas gitu ngasih keropak 2.000 ya kan. Jadi solehah itu harganya 2.000 ya. Aduh ya. Makanya teman-teman ya, saya cukup inilah apa namanya sedih gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang permasalahkan ikut member itu berbayar ya, berbayar 400.000 padahal diurusin seumur hidup ya. Dia nggak tahu ya, ada member ke rumah saya jam subuh ya kan, ada jam 1 malam ya, jam 11 malam, itu nggak kena tarif tuh sama kita ya. Ini kadang-kadang masih ada sebagian di antara kita masih mempermasalahkan itu. Bahkan beberapa ada yang mau daftar member ragu-ragu apa? Karena bayar 400.000. Makanya besok saya bilang sama Kang Haris, makanya daftar member tuh nggak usah 400.000 jadi fitnah, saya bilang begitu. Saya bilang begitu sama beliau. Kalau 400.000 jadi fitnah, mendingan 2 juta aja sekalian. Jadi fitnahnya lebih enak, ya kan? Karena fitnahnya sama aja kan gitu, tapi untungnya gedean gitu kan? Ya. Iya, sekalian aja. Bingung-bingung tuh yang belum daftar member makanya. Ada ikhwan begitu. Akhi itu daftar member aja. Berapa Sad? 400. Assalamualaikum. Apa fakir atau miskin? Atau miskin papa? Ya ada kadang-kadang. Bukan, itu karena kurang. Tadhiyah itu pengorbanan itu perlu latih. Kita tuh melatih teman-teman tujuan apa? Supaya mau berkorban. Karena menolong teman-teman seumur hidup itu luar biasa. Sepanjang hayat ada masalah. Kita ketika menjodohkan teman-teman menikah itu dari mulai perjodohan, tanya teman-teman yang sudah. Apa kita minta lagi? Enggak. Ta'aruf orang tua, perkenalan orang tua. Bahkan ada yang saat maaf ya kami nggak punya apa-apa, ya udah
ya kita bantu itu insya Allah. Tapi jangan sampai yang kita punya juga pengen dibantu, ya kan. Jadi ada yang betul-betul mampu gitu ya, maunya gratis, tuh harus tahu teman-teman. Jadi infak itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya saya ulang-ulang berkali-kali, kita edukasi. Kajian ini kita gratiskan, tapi ada infak. Dan infak juga nggak dikasih nama. Besok kita kasih nama minta, ya. Ketahuan Maimunah 5.000 ketahuan, ya. Kan nggak enak begitu kan, Meren, ya. Kayak ada SPP-nya begitu. Itu ya teman-teman. Ini lagi-lagi edukasi. Teman-teman ya, tapi sebelum kita infak di mana-mana, pastikan infak sedekah kepada keluarga kita. Orang tua, ya. Punya orang tua nggak? Punya orang tua kan? Punya adik nggak? Adik ada, kakak ada. Bahagiakan mereka. Sebelum kemana-mana, infak sedekah ke keluarga kita supaya barokah Allah limpahkan kepada kita. Yang ketiga, ya, untuk mentarbiah anak kita, ya, istri kita, keluarga kita, ya, terutama anak-anak kita dalam hal ini adalah jangan lupa kuatkan doa kita untuk anak-anak kita. Ada 4 doa yang sering saya sampaikan. 1, 2, 3, 4. Sudah kan? Udah hafal belum doanya? Udah hafal ini, berulang-ulang. Yang pertama, apa doanya? Masa nggak kelihatan sih? Ini harus hanya orang-orang khusus yang bisa ngelihat. Peloso bisa ngelihat ya? Apa nih? Ya, Al-Furqan. Berapa? Oh, no. Doa jodoh hafal banget. 74. Terus apa lagi? As-Safaat, As-Sofat, ya. As-Sofat ada berapa? 100. Apalagi? Ibrahim. Berapa? Terus Al-Ahqaf ayat berapa? Ayo. 15. Tapi yang baca bukan gini ya. Rabbana Al-Furqan 74, As-Sofat 100, bukan ya. Ya. Bukan itu ya, salah ntar ya. Rabbana kali ini Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, supaya punya anak saleh-salehah ya, bertakwa pada Allah, jadi pemimpin bagi orang bertakwa. Ini Rabbi habli minas sholihin, sebut nama anak kita Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh salehah, jadikan putra-putri kami Muhammad Daud Al-Khattab, Alifah Nabila Mutmainah, Humairah Qurrata Ayun, Aisyah Fauziatul Islam, Muhammad Fatih Mubarak, dan putra-putri kami berikutnya, jadikan mereka saleh salehah gitu. Sebut namanya. Ini anak berdua aja bingung namanya. Kepanjangan namanya ya. Mereka kalau kasih nama jangan panjang-panjang ya. Kalau bisa hafal ya nggak apa-apa ya. 1, 2, As-Sofat apa? Rabbi habli minas sholihin. Ini supaya rajin sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Ini wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki ya Allah urusan anakku, jodohnya, karirnya, masa depannya. Kayak saya sekarang doakan tuh Daud, ya Allah Muhammad Al-Khattab mudahkan jodohnya ya Allah, mudahkan. Dari sekarang doakan. Ya, karirnya, pendidikannya, kuliahnya, masa depannya, kefasihan Qur'annya ya. Kuatkan hafalan Qur'annya. Doakan dari sekarang anak-anak kita tuh. Ya. Tapi teman-teman nikah dulu ya, belum punya anak kan? Yang udah punya anak maksudnya. Nih, ya jadi kuatkan doa. Jadi yang ketiga ini ya, dawamkan atau kuatkan doa untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena kita ya teman-teman sekalian azakumullah, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri dalam mendidik anak ya. Gak bisa kita. Lihat Nabi Allah Ibrahim ya, yang anaknya menjadi para nabi, keturunannya menjadi para nabi Allah ya, banyak doanya tuh. Sampai kepada Rasulullah SAW, dia ada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Apa rahasia Nabi Ibrahim dalam mendidik anak? Salah satunya apa? Selain takwa, perbaiki kesolehan adalah memperkuat doa untuk keturunan. Banyak doa-doa Nabi Allah Ibrahim. Ya, sampai Rasul pun itu doa dari Nabi Allah Ibrahim biidznillah ya. Ini ya. Jadi jangan kita mengandalkan, ya Allah sudah
anak saya saya titipkan di SD IT, SMP IT, SMA IT, selesai. Enggak. Orang tua tanggung jawab. Ya. Kadang-kadang ada, kan saya bayar udah mahal di sekolah itu. Pulang anak saya harus hebat pokoknya mah. Nggak bisa begitu. Ya. Ini para jamaah sekalian, terutama para ayah. Ya, bertanggung jawab dalam rumah tangga. Kalau ada anak-anak yang hancur, rusak, yang merusak siapa? Biasanya adalah orang tuanya, terutama ayahnya. Itu ya. Yang berikutnya ya, tadi itu sudah yang ketiga ya. Keempat, nasihat. Nasihat, bujangan. Lihat surat Luqman tadi. Bagaimana Luqman dalam mulai ayat 13 dan seterusnya itu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ya bunaya, terus ya sampai dengan beberapa kalimat-kalimat, teman-teman bisa buka. Anak nasihati. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang umi hanya memberikan kasih makan saja anak. Kalau cuma ngasih makan, ya kata Ustaz Bastian Nasir, binatang pun bisa tuh kasih makan anak-anaknya. Kalau cuma kasih makan doang gitu. Maksudnya apa kita bedanya sama binatang kalau cuma ngasih makan doang anak-anak? Kasih nasihat. Ya. Cuman kadang-kadang permasalahannya orang tua nggak bisa banyak berkutik memberikan nasihat karena orang tuanya belum memberikan tauladan yang baik. Nah, jangan banyak rokok ya nak ya. Kata bocahnya, lu aja ngerokok lu gaya banget ngomongnya. Iya kan? Kan itu kadang-kadang bapaknya dia bingung, jangan ngerokok. Nah, subuhnya berat ngomong subuhnya jamaah. Orang bapaknya kesiangan, ya kan begitu. Nah, susah. Kenapa? Karena terbelenggu dengan ya perangai, attitude, karakter pribadinya. Dia nggak bisa berkutik. Makanya teman-teman sekalian, jazakumullah, ketika kita berikan nasihat tadi, perbaiki diri kita dulu. Jadi ringan menyampaikannya. Terus enak, ya. Mi yang apa? Kakak, adik, teteh, sholat duha. Jangan sampai kita gini. Nak, baca Quran setiap maghrib. Abi ngomong aja. Abi baca nggak? Bisa baca nggak? Ayo baca, coba baca. Aku mau doa hafal Ana, Abi apa? Ana bo ya. Nggak hafal. Ya, jangan sampai begitu ya. Apalagi anak-anak yang sekarang di SDIT itu teman-teman. Ya, itu masya Allah ya. Kelas 1, kelas 2 sudah juz 29, juz 30, juz 27. Abinya juz apal, juz tomat doang. Kan bingung itu jadi akhirnya kan, kelimpungan. Ya makanya berikan nasihat ini penting ya. Yang berikutnya apa? Ini hal penting juga yang mempengaruhi teman-teman dalam rumah tangga. Birrul walidain. Saya masukkan sengaja beda daripada memperbaiki kesolehan biar lebih ingat. Birrul walidain. Bakti pada orang tua. Teman-teman ya, ketika kita ingin punya anak yang soleh solehah, jangan pernah lepaskan nih bakti kita. Jangan pernah lupa nih kita bakti sama orang tua. Kalau kita berbakti sama orang tua kita, insya Allah ya Allah akan jadikan anak-anak kita ya anak-anak yang berbakti. Ntar ya, saya lihat jam dulu. Iya makanya itu kacau juga waktu jamnya. Belum diperbaiki nih. Terlapor ke DKM nih. 11.15. Ya 11.15 ya. Sampai 13.30 ya. Tanya jawab. Dia birrul walidain teman-teman. Banyak ya klien saya ya, mereka yang konsultasi dengan saya yang anak-anaknya, mohon maaf ya, walaupun tidak semua tapi hampir rata-rata begitu, yang anak-anaknya bermasalah, rata-rata orang tuanya, abi umi, ayah bundanya bermasalah dengan orang tuanya. Jadi kalau teman-teman ingin memperbaiki anak-anak, perbaiki interaksi kita, silaturahmi kita dengan orang tua. Kalau orang tua kita di Jawa, kita di Bogor, ya kunjungi mereka, ya rajin pulang, tanya apa kebutuhannya, keperluannya. Jangan kita blas, karena kita pun susah. Kenapa nggak mengunjungi orang tua? Karena kita susah. Kenapa nggak pulang? Karena kita nggak mampu, dan selamanya kita nggak akan pernah mampu. Orang tua di Jawa, katakanlah Jawa Timur, Jawa Tengah, kita 2 bulan sekali pulang atau mungkin sebulan sekali kalau mampu. Ya, kalau nggak mampu, ya mungkin 2 bulan sekali.
nggak mampu juga dan nggak akan pernah mampu. Pulang, lihat orang tua kita dalam rangka birrul walidain, temani, masak, dampingi. Jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan. Ya teman-teman. Kenapa? Karena anak-anak kita, sikap akhlak perangainya kepada kita sangat berpengaruh bagaimana akhlak kita sebagai orang tua kepada orang tua kita. Nanti akan Allah limpahkan tuh keberkahan, ya. Mengunjungi orang tua, pulang bawa bingkisan, apa kesukaan orang tua kita, apa kesenangan orang tua kita, belikan, ya, penuhi. Kita belum bisa pulang, betul-betul memang nggak mampu, kirim uangnya minimal, ya. Itu birrul walidain tuh, masya Allah teman-teman ya, birrul walidain, ya. Jangan sampai kita, ya, jadi antum nih kita nih punya apa, jadi suami takut istri. Jadi suami takut istri, mau ngasih orang tua itu harus mindik-mindik. Mau ngapain kata sih? Mas, mau ngapain mas? Mau ngasih ke ibu. Ngasih lo ya, kasih makan gua aja belum bener lo, ngasih orang tua lo, gua racunin sekalian lo. Wah. Kalau punya bini gitu, ya. Jangan sampai kita menjadi apa? Suami takut istri. Ya. Mas mau kemana? Mau ke ibu. Ngapain? Ngasih duit. Berapa? 2 juta. Apa lo? Ku campur. Itu laki-laki. Ya. Mas mau kemana? Enggak jadi. Ya. Cemen. Ini banyak kejadian begitu. Ya. Suami cemen. Ya. Dayus. Takut istri. Kalau istri galak, galakin lagi, nasehatin dulu tapi ya, susah diatur, kawin lagi, iya. Banyak itu rumah ta'arufku siap dipoligami ya kan? Banyak. Yang pertama nggak mau dipoligami, ceraikan. Ya. Ya kan yang saya bilang yang jahat, mak lampir istrinya. Kalau yang soleha mah jangan. Kalau istrinya soleha, jadi nggak usah dipoligami. Jaga baik-baik, muliakan, kasih honor yang banyak, ajak tuh pecel, ya, ajak tuh pecel, ya kan, perbaiki tuh mukanya, ya kan. Orang kata Kang Haris tuh, ya, iya kan, kata Kang Haris bilang kemarin tuh di share di grup member kan, tuh nenek peot dihiasi dengan kecantikan, dengan make up gitu kan, di facial atau apa tuh ya, pokoknya didempul, itu jadi cakep juga. Iya. Jadi daripada buat kawin lagi, mending buat muliakan istri yang pertama, betul nggak? Buat apa kawin lagi? Tapi kalau istri pertama mak lampir ya mangga lah kawin lagi silakan, gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang pertama bagus, nanti yang sudah ini ikhwan mau nikah lagi, kalau ada kemaslahatan tuh mangga silakan masing-masing. Tapi kalau ada kemudaratan, baiknya jangan ya. Kita lihat nanti ustadz-ustadz yang berpoligami seperti apa, yang tidak seperti apa, silakan saja itu ya. Saya aja sampai sekarang alhamdulillah ya, istri masih 1 ya. Nggak tahu nanti kan. Ya kita wallahu a'lam bishawab ya teman-teman ya. Yang penting kalau punya kelebihan harta, para suami muliakanlah istri-istrinya. Insya Allah kalau istrinya dimuliakan, dibahagiakan, itu akan datangkan banyak kebaikan dan keberkahan. Nasihat, berbakti pada orang tua. Yang berikutnya tauladan ya. Yang tidak kalah penting dalam mendidik anak itu apa? Qudwah, uswah, tauladan dalam rumah tangga. Ini penting ya, tauladan. Jangan ngerokok, kita juga jangan ngerokok. Jangan begadang, kita juga jangan begadang. Ya kan? Nah, makan tangan kanan. Nah, makan minum jangan berdiri. Kita pun demikian. Nah, sholat duha udah belum? Kita pun sholat duha. Nah, baca Quran. Kita pun baca Quran. Alhamdulillah teman-teman ya, masya Allah ya. Jadi saya merasakan gitu ya. Bagaimana ketika saya banyak membaca Quran, murojaah, hafalan ya, pada subuh terutama gitu ya. Kadang-kadang pada maghrib kalau ada waktu gitu ya. Kalau enggak seringnya subuh. Tuh kita tilawah Quran. Tuh anak-anak tuh tanpa kita paksa, ayo buka Quran, ayo gini, ayo gitu. Mereka ikutin, ya, ikutin itu. Ini masya Allah ya. Jadi memang tauladan itu salah satu cara ya yang memberikan pendidikan tarbiyah buat anak-anak yang sangat efektif, ya. Makanya kata seorang ulama ya, Ibnu Qayyim kalau nggak salah, penghancur atau perusak ya rumah tangga itu yang paling besar pengaruhnya dari ayah. Ini ayah.
Misal begini, ada ibunya mengatakan begini, nak, kalau makan dengan tangan kanan ya, tangan kanan. Ibunya ngajarin, tangan kanan nih. Ibunya ngajarin ke anaknya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Pas begitu pulang kerja, bapaknya datang, Assalamualaikum, buka ini apa? Minum ya tadi air mineral gitu ya. Kemudian dia minumnya berdiri. Tangan kiri. Anaknya ngelihat. Tadi ibunya bilang katanya apa? Makan, minum, duduk dengan tangan kanan. Dia ngelihat bapaknya dengan tangan kiri dan berdiri sambil jalan lagi. Kira-kira rusak nggak? Rusak semuanya itu. Ini kata ulama gitu. Penghancurnya itu mudah. Dari siapa? Ayah. Makanya disebutkan al-ummu madrasatul bait. Ibu itu lembaga pendidikan bagi anak-anaknya dalam keluarganya. Wal abu raisuha, kepala sekolahnya siapa? Ayahnya. Kalau kepala sekolahnya okem, muridnya okem nggak? Okem. Ya. Diserang apa kata kepala sekolahnya? Serang balik. Ya, okem semua ya kan? Gimana kepala sekolahnya okem? Kalau yang lain kan sabar nak, kita bertahan ya, perbaiki jangan ngelawan ya. Kalau okem ya, wah, diserang serang balik ya, tawuran itu. Ini naudzubillah. Makanya pengaruh dari seorang ayah, tauladan itu sangat penting. Dan teman-teman nanti kalau sudah menikah itu ya, biasakan komunikasikan dalam pendidikan anak tuh kompak, ya. Antara ayah, abi, umi, suami istri sejalan bersama. Jangan sampai begini ya, ibunya mau anaknya itu hidup sederhana, setiap hari jajan cuma 2.000, sementara bapaknya setiap hari ngasih uang ke anaknya 20.000, diam-diam. Jangan bilang ibu ya, jangan bilang umi ya, jangan bilang umi ya, jangan bilang ibu ya, kasih tambahan. Sementara ibunya bilang kamu harus hemat, kamu harus ini. Dulu ibu menderita, kamu harus merasakan penderitaan seperti ibu. Yes. Ada orang tua sakingnya terinspirasi perjalanan hidup yang pahit gitu ya, ini disampaikan kepada anaknya. Ada juga itu ya, itu nggak benar juga ya kan gitu. Jadi kamu bangun pagi, anaknya dipukul, disuruh nyuci, ngepel, bangun jam 4 subuh, sebelum subuh udah suruh bangun. Kenapa sih ibu galak? Dulu juga ibu gitu sama bapak ibu ya, digalakin. Kamu juga sama, kamu harus merasakan apa yang ibu rasakan nak. Ya. Ini kurang ajar orang tua ya kan. Tapi ada juga terlalu memanjakan ya. Semuanya serba enak sekarang, ini juga nggak tepat ya. Yang adil lah, yang pantas dengan pertimbangan syariat ya, ilmu. Ini tauladan teman-teman ya. Yang berikutnya apalagi tarbiyah, pendidikan dengan tauladanan. Pendidikan dengan tauladanan. Yang berikutnya pendidikan dengan ya kesabaran ya. Pendidikan dengan kesabaran dan maaf. Sabar dan maaf. Lihat surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Allah menyebutkan begini, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, pasangan kalian, auladikum, anak-anak kalian, aduwwalakum fadzaruhum, itu ada yang menjadi musuh, maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu memaafkan, berlapang dada, tidak menghukumi, maka Allah lebih pemaaf. Artinya apa? Dalam rumah tangga itu perlu kesabaran, perlu kemaafan. Ya. Suami pulang kerja, ya, istri dimintai tolong ya. Mah, tolong dong seduhkan teh manis. Kamu tuh tiap hari ya teh manis terus, merepotin aku aja, kata istrinya. Apa yang lakukan kata suami? Aku talak satu kamu. Ya. Gara-gara teh manis ditalak satu. Ini kan kelewatan. Ya. Gara-gara teh manis nggak jadi teh manis, talak satu, hati-hati. Harus butuh apa? Sabar. Ya. Jangan, apalagi suami ya teman-teman ya. Seorang suami itu jangan mudah mengucapkan kalimat cerai. Kita jatah cerai berapa kali? Cuma 3 kali. Talak 1, talak 2, talak 3. Kalau salak tuh enak, sekilo 2 kilo dikasih enak. Ini talak. Ya, jatah cerai. Ada kemarin seorang bapak-bapak datang ke kami, Ustaz, saya udah talak 3, gimana hukumnya? Bingung saya jawabnya, gimana hukumnya? Ya sudah, Mbak, cerai, selesai. Makanya ya, suami istri juga jangan nanti ketika rumah tangga besok
pekan depan kita akan bahas ya terkait masalah perceraian. Ini banyak yang kadang-kadang kalimat-kalimat sederhana tapi keliru. Maksudnya apa? Mentarbiyah dengan sabar dan kemaafan. Karena banyak anak-anak bermasalah itu karena doa orang tua, terutama orang-orang kampung di antara kita atau sebagian masyarakat kita, walaupun sebetulnya kampung nggak kampung ya, orang-orang mampu mapan juga banyak. Kalau marah ke anak, kalau anak bikin kesal biasanya ngomong apa? Dasar anak apa? Anak bagong, ya kan? Dasar anak jurik, dasar anak gondorwo, dasar anak wewe gombel. Malamnya ibunya tidur sama wewe gombel ya, suaminya gitu maksudnya. Kan ada gitu. Akhirnya apa? Anak secara tidak langsung didoakan oleh bapaknya sendiri. Maaf ya teman-teman, bego, tolol, bodoh, nggak pinter, anak siapa sih kamu, itu banyak diucapkan oleh orang tua. Dan ini ketika ada klien saya konsultasi kepada kami, ke saya, banyak begitu. Depresi, diciterap, atau itu. Dia berhenti dari pesantren. Saya bilang, Bu maaf ya, ini seperti anak ibu bukan kena gangguan jin Bu, sepertinya ada tekanan psikisnya. Maaf ya, ibu sama bapak suka marah-marah nggak? Kalau suaminya gini aja, ngeliat ke istrinya, istrinya ngeliat ke suaminya, main tatapan-tatapan. Udah Bu, nggak usah main salah-salahan, ya perbaiki aja. Iya Ustaz, saya, kata ibunya. Kata ibu kalau marah gimana? Enggak sih, paling bego, tolol, ngomongnya ke anaknya. Dia nangis gitu ya. Kalau marah gitu, bodoh kamu, lambat berpikir kamu, pokoknya kalimat-kalimat buruk. Itu jadi doa teman-teman. Ya. Makanya kalau marah tuh yang baik. Pinter kamu, kaya kamu, kan ada ceritanya kan gitu. Apa orang tuanya saya sudah gitu katanya. Ibu doakan kamu jadi Masjidil Haram gitu. Ya, nanti teman-teman ya, kalau lagi marah sama suami gitu, kalau lagi dizolimi sama suami, biarin, aku doain kamu sayang, kamu jadi orang kaya. Lagi marah gitu, bisa nggak? Yang ada kutukan-kutukan malampir keluar semua ya. Gua doain lu meninggal, mati mendadak ya, kena corona ya, macam-macam ya. Nah apalagi kurang-kurang duit ini, aduh ya Allah, ini maaf nggak ada sabar, apa nggak ada batas. Maaf, sabar nggak ada batasnya. Terus maafkan, terus ajarkan. Tad belum juga bisa, doakan terus. Ini teman-teman sekalian, jazakumullah ya. Itu mungkin beberapa materi yang saya sampaikan pada hari ini teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan ya. Nanti ketika teman-teman sudah punya suami, punya anak, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan anak-anaknya anak yang berkualitas ya. Jadi pejuang-pejuang dakwah ilallah yang meneruskan estafet dakwah kita untuk mengembalikan kemuliaan Islam ya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Oke, sebelum bisa dipertanyaan, saya ingin berupas dulu nih dari @nanamagor. Sudah tahu dong ya, @nanamagor. Yang belum tahu boleh follow Instagramnya @nanamagor buat dapetin download ini. Downloadnya ini adalah mendapatkan mini gold seberat 0,05 gram. Siapa mau? Wah, semangat. Siapa mau? Oke, kalau mau saya kasih challenge-nya mudah ya. Di poin nomor 3 ada poin kuatkan doa, ada surat Al-Furqan 74, surat Al-Sabah 100, surat Ibrahim 40 dan surat Al-Ahqaf 15. Bagi teman-teman yang berada di poin ini silahkan boleh bacakan ya. Minimal 2 dari keempat tersebut, keempat ayat yang saya sebutkan tadi, yang apa namanya doa yang terdapat dalam minimal 2 surah dari Al-Quran tadi. Jangan tadi pengen kalau belakang tenteng, boleh maju sebelah sini. Ini dapat ini ya dari nama keluarga, insyaallah. Sebutkan nama, saya dari mana, sudah nikah atau belum? Jawab aja, udah belum? Ketawa. Assalamualaikum. Nama saya Amalia dari Lumitian.
Bener nih tadi omongin ya. Ini yang naik Grab tadi berarti? Tahu kan ya? Ada dia. Saya akan membacakan doa yang tadi Ustaz berikan. Yang pertama, Quran surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-A'raf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Betul, hadirin. Jamaah. Betul ya? Mendapatkan logam mini gold ya dari Antara Nama Gold. Terima kasih kepada Antara Nama Gold. Terima kasih pada Teteh boleh belakang. Nanti boleh ambil sertifikat untuk mini goldnya di meja panitia ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekarang ada yang bertanya? Ada yang bertanya atau menyampaikan pertanyaan melalui tulisan-tulisan? Dibacain apa? Ustaz, bagaimana jika orang tua tidak mampu mengakikahkan anaknya hingga anak itu dewasa? Saat anak itu sudah dewasa dan mampu bekerja, bisakah membeli kambing untuk akikahnya sendiri? Ya, memang kalau akikah itu adalah keharusan orang tua ya, ketika mereka mampu. Kalau tidak mampu, ya sudah. Berarti orang tua tidak mampu, cukup selesai. Tapi bagaimana, bolehkah kita mengakikahkan diri kita sendiri? Mangga, silahkan. Kalau mau ikut kita membantu katakanlah orang tua untuk meringankan mereka. Tapi sebaiknya kalau sudah akhirnya nggak mampu, nggak apa-apa, ikut kurban saja. Nanti Idul Adha ya, penyembelihan hewan kurban. Tapi ulama ada yang bolehkan, ya, ada yang bolehkan ketika anak yang mereka untuk orang tua tidak mampu, kemudian mereka sudah dewasa mampu dan dia akikah untuk dirinya sendiri, itu diperbolehkan. Ada ulama yang membolehkan. Meskipun kalau saya nyarankan ya nggak masalah, nanti aja untuk kurban sekalian. Itu ya. Itu lagi ya. Ada. Ya ikhwan mana nih? Calon imam. Ya. Tadi ibu saya, ini luar tema katanya, mohon maaf. Bu saya punya adik perempuan, tante, yang punya suami om. Apakah saya boleh menikah dengan keponakan om saya? Jazakallahu khairan katsiran. Ini saya agak bingung ya. Ibu saya punya adik perempuan. Ibunya punya adik. Ya kan? Berarti tante ya. Yang punya suami om. Ya. Itu bapaknya. Gak ngerti istilahnya, takut nanti bahaya jawabnya ya. Ibu saya punya adik perempuan, tantenya punya adik yang punya suami omnya. Apakah saya boleh menikah dengan keponakan om saya? Jadi mungkin apakah saya boleh menikah dengan keponakan om? Keponakan om. Kalau sepupu aja boleh kan? Iya. Kalau ini dengan keponakan omnya. Keponakannya om. Om berarti jauh, ipar berarti. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya nanti yang mau ya bisa ditaarufkan ya. Baik ya, kalau ini boleh ya, boleh. Kalau emang pertanyaan betul begini, apakah saya boleh menikah dengan keponakan om? Berarti kan keponakan om berarti orang lain, bener nggak? Apa masalahnya? Ya kan nggak masalah. Ya jadi sepupu saja ada yang bolehkan, walaupun nanti pernikahan sepupu itu ada kajian dari segi medisnya ya itu ya. Ada beberapa ulama menyebutkan bahkan medis itu khawatir bermasalah dalam segi keturunan katanya, fisiknya. Allah alam ya. Tapi dalam Islam dibolehkan. Ini apalagi jauh, ini keponakan om, berarti orang lain ya. Nggak apa-apa, dibolehkan ya. Yang lain ada lagi? Cukup insyaallah ya. Alhamdulillah. Ya, baik, tutup dengan doa ya. Baik teman-teman sekalian, jazakumullah, kita tutup kajian kita ini dengan doa ya. Kita bermunajat kepada Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk teman-teman, terutama yang sudah ikut kajian sampai di titik-titik ya, mulai akhir kajian ini ya,
di episode mulai terakhir ke pertemuan keberapa nih? 15 ya? 14 ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, jodoh terbaik buat teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian teman-teman sekalian, kita kembalikan buat acara untuk menutup agenda kita hari ini.